Halo, selamat siang Mbak Sarah. Apa kabar? Halo Mbak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkah. Ceria. Berhadiah. Yang pertama ada motivasi secara internal. Motivasi secara internal itu yang sering para motivasi di luar sana itu bilang gitu ya. Jadi cari big boy kita atau cari strong boy kita. Langkah awal yang harus kita punya, yang harus kita miliki untuk kita benar-benar mulai jualan itu cuma satu, tentuin why kita, tentuin kenapa kita harus berjualan, kenapa kita harus berbisnis. Ketika why-nya udah tahu itu, yang kita ukur yakni adalah kita pasang targetnya. Nah, caranya kita nyeting goal itu cuma dua. Yang pertama, pastikan bisa dicontreng, dan yang kedua pastikan bisa dicontreng, alias ya semisal aku tembus target itu aku optimis itu loh Mbak, dan itu sangat possible banget. Jadi pastikan bisa dicontreng, dan yang kedua pastikan bisa diukur. Yang kedua, yakni faktor eksternal, yakni adalah tentang lingkungan kita. Jadi ketika lingkungan kita mereka rata-rata orang yang suka justify, mereka yang suka nyalain keadaan, suka cari alasan, ya otomatis itu nggak tercapai itu goal. Nah, makanya di sini lingkungan itu yang harus kita upgrade juga, yang harus kita perbarui juga. Semua untuk para pemula, yang pertama itu ya kan, yang paling utama aku bilang kan kita harus berani memulai dulu, lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Ya kita udah dikasih segala sesuatunya dari ujung kaki sampai ujung rambut ya kan, masa sih kita nggak bisa memanfaatkan itu dengan baik? Ayo gitu kan, pasti bisa gitu. Itu lakukan apa yang bisa kita lakukan, buang kata tapi dan nanti. Jadi teman-teman semua kalau udah punya niat baik, udah punya ide ya kan, jangan pernah ditunda. Nanti deh kalau saya udah lulus kuliah misalkan gitu, nanti deh kalau saya udah punya modal. Jangan, lakukan aja gitu kan, apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Jangan ditunda. Terus jangan pakai banyak beralasan, tapi saya kan nggak punya ilmu bisnis, tapi saya belum punya pengalaman bisnis gitu kan, tapi saya bukan dari keluarga yang pembisnis. Jangan gitu, buang semua alasan, jangan pakai tapi. Ayo udah do the best gitu, lakukan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus mau menjalani prosesnya, karena memang sukses itu nggak instan ya gitu kan. Butuh proses. Insya Allah proses itu nggak akan membohongi hasil. Teman-teman kalau udah menjalani prosesnya, insya Allah akan mendapatkan buahnya, akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini paling penting nih, kekuatan keyakinan. Jadi teman-teman harus punya keyakinan yang kuat ya kan, yang jangan pernah memudar. Malas untuk belajar ya, dan sudah berbangga diri gitu. Jadi langsung ya tadi, orang Jawa itu ada istilah ya, ojo gampang gumunan. Jadi jangan mudah takjub, jangan mudah kaget gitu, jangan mudah silau gitu ya, bahasanya begitu ya. Gitu, karena itu penting. Jadi begitu bisnis rame kita kaget, kita ngiri, begitu orang usaha langsung rame ya kan, langsung panik bagaimanapun ya kan. Sementara bisnis itu kan harus continue ya, yang tadi belum memenuhi beberapa siklus tahunan. Kunci bisnis itu ada dua Kak Sarah, ini ditulis penting ini. Yang pertama adalah open itu apa? Terbuka. Terbuka. Kita terbuka dengan karyawan kita, dengan kondisi kita yang saat ini pandemi, omset kita saat ini lagi ada penurunan, segala sesuatu itu sampaikan, termasuk misalkan THR-nya telat, gajinya telat, termasuk ada informasi apapun dengan karyawan, kita sampaikan. Yang kedua, open.
Open itu apa? Open itu ngopeni. Nah, Iya, ngopeni. Ngopeni itu jaga, merawat ya. Ngemong ya Mas. Karena ngemong apa? ya. Ya ngemong. Jadi karyawan itu bukan bawahan kita. Jadi karyawan itu adalah aset kita. Bukan sekedar aset, karyawan ini adalah ujung tombak kita. Bukan sekedar. Iya, memulainya tuh kalau aku dengan cara yang sederhana ya aku bikin riset ya kan. Ya kayak misalkan nanya gitu kan ke followers aku gitu sih, apa sih produk yang kalian ini favoritin gitu, yang sering kalian beli kayak gitu kan. Misalkan kayak batik, oh ya batiknya batik yang seperti apa, tangan panjang apa tangan pendek. Terus kalau yang motifnya motif apa yang kalian suka, warnanya warna apa, warna bold apa warna pastel gitu-gitu. Atau bisa juga gitu kan, kita catetin tuh ya kan, maksudnya circle kita nih, sahabat-sahabat kita nih range usianya berapa, terus tinggalnya di mana, terus mohon maaf pekerjaannya apa lebih banyak ibu rumah tangga, apa lebih banyak apa profesional kayak gitu. Kecakapan digital yang dimiliki banyak ya, terutama atau specifically terkait dengan hal yang sifatnya memang marketing dan branding. Itu perlu, karena gimana pun juga kan kita ini ngomonginnya bisnis atau usaha. Semua usaha itu perlu citra yang baik supaya orang bisa percaya dan mau transaksi sama kita. Yang kedua, usaha kita perlu dikenal supaya apa? Supaya laris. Apapun yang kita jual bisa laku dan lain sebagainya. Nah, jadi hal yang berhubungan sama digital marketing dan branding itu sudah esensial sekali untuk kita harus pelajari gitu ya dan kuasai. Kalau memang kita kesulitan ke ranah sana atau dalam tanda kutip ya, mungkin ada yang teman-teman yang agak gaptek mungkin atau nggak biasa gitu, harus ngapain dong? Cobalah berkolaborasi dengan pihak-pihak lain atau mungkin dengan anak-anak muda, tim-tim lain gitu ya, bahkan mungkin dengan agensi atau seperti apa, supaya kita nggak berhenti untuk kemudian berusaha. Itu yang penting. Apakah konsistensi, komitmen gitu juga diperlukan nggak sih, Mama She? Sangat diperlukan Mitra Autopay, jadi kita harus konsisten juga, tapi jangan salah arah. Makanya sebelum menentukan mau dikenal seperti apa, kita harus tahu dulu nih mau dikenalnya seperti apa gitu. Tadi gak jauh-jauh ya dari Dini tadi, mau dikenalnya tuh kayak seperti Dini tuh seorang ibu serbaguna yang harus selalu biar diingat gitu kan. Jadi makanya balsam Dini itu aja serbaguna, terus wajib di rumah, pertolongan pertama. Jadi kalau ketika ibu itu kalau inget ruang popok itu pakai apa, bisa pakai Dini, karyawan bisa pakai Dini. Jadi brandingnya itu harus terarah gitu loh. Kita harus tahu dulu kita mau dikenal seperti apa. Misalnya Mitra Autopay ada yang jualan apa nih? Saya kalau di Lampung kan banyaknya keripik pisang ya Mbak. Ya. Gitu. Misalnya pengen dikenalnya sebagai keripik pisang dengan melted coklat gitu kan. Jadi kan memang harus semua dari kemasan itu ada gambar coklatnya atau berwarna coklat, terus cara iklannya juga ditonjolin keripik pisangnya ada melted coklatnya, bukan cuma menjelaskan keripik pisangnya aja. Jadi harus spesifik gitu loh. Salah satu yang ingin saya tekankan mungkin ya, bahwa bagaimana kita membangun mental diri kita kokoh sehingga apapun pengaruh-pengaruh dari sekitar itu tidak menggoyahkan. Contohnya tadi kita punya mimpi tapi orang di sekitar bahkan orang terdekat menjatuhkan atau meremehkan dan sebagainya, itu tidak boleh. Gimana caranya supaya kita tidak terdampak? Berarti kan mental kitanya harus kokoh. Kokoh itu biasanya berawal dari yakin